N0641180020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati, NPM 0641180010. Perkenalkan, saya Anis Rahmania dengan NPM 0641180025. Dalam pembahasan pendahuluan di sini akan dijelaskan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut biasanya terdapat masalah populasi ikan itu semakin berkurang, bahkan nyaris hampir mengalami kepunahan. Di antaranya diakibatkan oleh masalah pemangsa dan penangkapan ikan yang berlebih atau overfishing. Oleh karena itu, dibuatlah upaya perlindungan terhadap ikan dari penangkapan ikan berlebih itu atau overfishing. Nah, dalam pembuatan model mangsa-pemangsa, pada kegiatan ini di mana si pemangsa diasumsikan tidak mengalami penangkapan bersama ikan mangsa yang ada di daerah tersebut. Di mana daerah penangkapan itu dibagi menjadi dua, yaitu daerah bebas tangkap dan daerah konservasi. Lalu akan dibuat konstruksi model mangsa-pemangsa pada kegiatan ini yang dipengaruhi oleh konservasi. Kemudian akan ditentukanlah titik kritis dari model tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisis kestabilan titik kritis berdasarkan kriteria nilai-nilai agent yang telah diperoleh. Lalu diharapkan pada pembahasan ini mampu memberi wawasan tentang kegiatan penangkapan ikan di laut dengan adanya konservasi dan melibatkan adanya pemangsa. Model matematika. Daerah penangkapan dibagi menjadi dua, yaitu daerah konservasi dan daerah bebas tangkap. Daerah konservasi hanya diperuntukkan oleh tempat perlindungan ikan-ikan dan perlindungan terumbu karang, sehingga kegiatan penangkapan ikan hanya dapat dilakukan di daerah bebas tangkap. Diasumsikan pemangsa selalu berada dan hidup di daerah bebas tangkap dan mendapatkan mangsa ikan-ikan di daerah tersebut. Akan tetapi, pemangsa tidak mengalami penangkapan meskipun hidup di daerah bebas tangkap. Diperoleh model mangsa-pemangsa pada penangkapan ikan dengan konservasi yang berupa persamaan diferensial non-linear sebagai berikut. Turunan X1 terhadap T, turunan X2 terhadap T, dan turunan Y terhadap T. Dengan X1T adalah populasi ikan daerah bebas tangkap, X2T adalah populasi ikan daerah konservasi, YT adalah populasi pemangsa. Semua parameter diasumsikan positif, tidak ada yang negatif. Sigma 1 adalah banyaknya ikan yang berimigrasi ke daerah konservasi, dan sigma 2 adalah banyaknya ikan yang berimigrasi keluar dari daerah konservasi. R1 dan R2 merupakan laju pertumbuhan populasi ikan di daerah bebas tangkap dan laju pertumbuhan populasi ikan di daerah konservasi. M adalah kematian alami pemangsa tanpa adanya mangsa. Alfa merupakan penurunan jumlah X1 akibat pemangsaan, sedangkan beta merupakan peningkatan jumlah pemangsa Y akibat pemangsaan. K1 dan K2 merupakan kapasitas maksimum daerah bebas tangkap dan kapasitas maksimum daerah konservasi untuk menampung ikan-ikan. Q adalah indeks dari alat tangkap yang digunakan, dan E merupakan upaya penangkapan yang dilakukan. Dengan menggunakan teori mencari titik kritis, tiga persamaan itu sama dengan 0, maka akan diperoleh tiga kemungkinan titik kritis, yaitu P1 dengan titik 0,0,0, P2 dengan titik X1, X2, 0, dan P3 dengan titik X1 bintang, X2 bintang, Y bintang. Dari persamaan diferensial 1.1 diperoleh X2 sebagai berikut di atas. Setelah mensubstitusikan X2, diperoleh X1 dalam satuan persamaan pangkat 3 seperti di atas. Dan dengan itu akan mendapatkan A, B, C, D dengan rumus seperti di PowerPoint tersebut.
Selain itu juga akan diperoleh X1 bintang, X2 bintang, dan Y bintang. Untuk selanjutnya, analisis kestabilan dilakukan dengan mencari nilai eigen dari masing-masing titik kritis yang sebelumnya sudah dibahas. Untuk mencari nilai eigen ini sendiri ditentukan dengan menggunakan rumus determinan dari A dikurang lambda dikali I, di mana A merupakan matriks Jacobian dan I merupakan matriks identitas. Pada nilai eigen di titik kritis P1 yaitu 0,0,0 diperoleh matriks Jacobian sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan matriks Jacobian seperti gambar di samping, dapat kita peroleh nilai eigennya yaitu lambda pangkat 3 ditambah A dikali lambda pangkat 2 ditambah B dikali lambda ditambah C sama dengan 0 dengan ketentuan seperti ini. Selanjutnya, untuk nilai eigen di titik kritis P2 yaitu X bar 1, X bar 2, dan 0 diperoleh matriks Jacobian sebagai gambar berikut. Dari matriks Jacobian yang dihasilkan, maka kita mendapatkan nilai eigen yaitu lambda pangkat 3 ditambah A dikali lambda pangkat 2 ditambah B dikali lambda ditambah C sama dengan 0 dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk yang terakhir, pada nilai eigen di titik kritis P3 yaitu X1 bintang, X2 bintang, Y bintang diperoleh matriks Jacobian sebagai berikut. Dari matriks Jacobian yang dihasilkan, maka diperoleh pula nilai eigen yaitu lambda pangkat 3 ditambah A dikali lambda pangkat 2 ditambah B dikali lambda ditambah C sama dengan 0 dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis kestabilan dan penerapan. Untuk menganalisis kestabilan titik kritis sistem, diambil beberapa nilai parameter sebagai berikut, yaitu R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 3,5, sigma 1 sama dengan 2,5, alfa sama dengan 2, beta sama dengan 1, M sama dengan 2, Q sama dengan 0,1, S sama dengan 3, K1 sama dengan 40, dan K2 sama dengan 50. Karena dalam tulisan ini model mangsa-pemangsa dipengaruhi oleh konservasi, maka akan diambil beberapa kasus yang berkaitan dengan pengaruh konservasi, yaitu migrasi. Kasus pertama, sigma 1 kurang dari sigma 2, artinya migrasi yang masuk daerah konservasi lebih kecil dari migrasi yang keluar. Kemudian kasus 2, sigma 1 sama dengan sigma 2, artinya migrasi yang masuk daerah konservasi sama dengan migrasi yang keluar. Kemudian kasus 3, sigma 1 lebih dari sigma 2, artinya migrasi yang masuk daerah konservasi lebih besar dari migrasi yang keluar. Oleh karena itu, diambil nilai sigma 2 pada kasus 1 sebesar 3, pada kasus 2 sebesar 2,5, dan pada kasus 3 sebesar 1. Hasil titik kritis dan nilai eigen dari tiap-tiap kasus yaitu kasus pertama menghasilkan titik kritis 0, 0, 0, menghasilkan nilai eigen lambda 1 min 1,91, lambda 2 min 2, lambda 3 3,61. Kemudian P2 42,24, 42,58, dan 0 menghasilkan nilai eigen lambda 1 sama dengan min 9,23, lambda 2 min 3,47, lambda 3 sama dengan 40,24. Kemudian titik kritis yang ketiga yaitu 12,75, 10,06, dan menghasilkan nilai eigen lambda 1 sama dengan min 17,48, lambda 2 min 1,56 plus 0,72i, dan lambda 3 sama dengan min 1,56 min 0,72i. Kemudian kasus kedua, titik kritis pertama yaitu 0, 0, 0 menghasilkan nilai eigen lambda 1 sama dengan min 1,4, lambda 2 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3,6.
Titik kritis yang kedua yaitu 40,36, 45,77, dan 0. Menghasilkan nilai eigen lambda 1 sama dengan min 8,75, lambda 2 min 3,53, lambda 3 38,36. Kemudian titik kritis yang ketiga yaitu 2, 18,27, 11,88 dan menghasilkan nilai eigen lambda 1 sama dengan min 21,02, lambda 2 min 1,74 plus 0,68 I, lambda 3 sama dengan min 1,74 min 0,68 I. Kemudian kasus yang ketiga menghasilkan titik kritis pertama yaitu 0, 0, 0 dan menghasilkan nilai eigen lambda 1 sama dengan 0,14, lambda 2 sama dengan 3,56 dan lambda 3 sama dengan min 2. Titik kritis yang kedua yaitu 30,26, 55,27 dan 0. Menghasilkan nilai eigen lambda 1 sama dengan 28,26, lambda 2 sama dengan min 3,45 dan lambda 3 sama dengan min 6,64. Titik kritis yang ketiga yaitu 2, 37,61, 9,90 dan menghasilkan nilai eigen sebesar lambda 1 sama dengan min 16,83, lambda 2 sama dengan min 2,47, lambda 2 sama dengan min 2,47 plus 0,64 I, kemudian lambda 3 min 2,47 min 0,64 I. Kestabilan titik kritis berdasarkan nilai eigen diperoleh kasus 1 atau sigma 1 kurang dari sigma 2 menghasilkan 3 titik kritis yaitu P1 0, 0, 0 yang berupa saddle tidak stabil, P2 42,24, 42,58 dan 0 berupa titik saddle yang tidak stabil dan P3 2, 12,75, 10,06 berupa titik fokus yang stabil. Kemudian kasus 2 atau sigma 1 sama dengan sigma 2 menghasilkan 3 titik kritis yaitu P1 0, 0, 0 yang berupa saddle tidak stabil, P2 40,36, 45,77 dan 0 berupa titik saddle yang tidak stabil dan P3 2, 18,21, 11,88 berupa titik fokus yang stabil. Kemudian kasus 3 atau sigma 1 lebih besar dari sigma 2 menghasilkan 3 titik kritis yaitu P1 0, 0, 0 yang berupa titik saddle tidak stabil, P2 30,26, 55,27 dan 0 berupa titik saddle yang tidak stabil dan P3 2, 37,61, 9,90 berupa titik fokus yang stabil. Kemudian dapat dilihat gambar fase kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Pada gambar 1, semua trayektori menuju ke titik kritis P3 atau 2, 12,75, 10,06. Pada gambar 2, semua trayektori menuju ke titik kritis P3, 2, 18,21, 11,88. Dan pada gambar 3, semua trayektori menuju ke titik kritis P3, 2, 37,61, 9,90. Dan dapat disimpulkan bahwa dari ketiga gambar kasus 1 sampai 3 semua trayektori menuju titik kritis P3.